Halo, teman ngoceh. Ketemu lagi di konten ngoceh, di kontennya tempatnya gue ngocehin apaan aja, suka-suka gue sama siapa aja. Dan seperti biasa, gue akan ngoceh bareng, ditemenin ngoceh bareng dengan seorang temen gue dari SD, 30 tahun yang lalu. Temen Badung, makan es tebu, ya kan, naik bus bareng, ya kan. Nah, yang sekarang udah jadi pilot nih. Ya, Dimas Megantoro, Kapten Dimas Megantoro kali ya nyebutnya gue ya. Bisa. Brother, sehat brother? Ya, sehat, alhamdulillah. Bro, gue langsung pertanyaan aja deh. Jadi pilot gajinya gede nggak sih bro? Cukup lah, cukup. Cukup buat makan, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup sekolahin anak lah. Anjing Cukup lah. itu mah cukup banyak tuh. Ya alhamdulillah cukup lah. Oke, siap. Ya. Iyalah. Ya, sama sesuai faktor risiko juga kali bro ya. Ya sesuai dengan resiko dan tanggung jawab. Iya, betul. Gila loh. Milotin pesawat, nyungsep berapa ratus orang itu yang nyungsep. Iya. Oke. Brother, Ya, nih ya gue wakilin temen ngoceh aja gitu loh. Gue mungkin udah banyak tahu lah, ya kan kita sering ngobrol juga. Lu tuh sebetulnya ya. memang punya cita-cita jadi pilot nggak sih? Gitu kan kita kalau dari kecil kan siapa yang mau jadi apa? Pilot, jadi dokter. Nah tiba-tiba nih, ya gue nggak tahu ya. Ya kita Badung bareng, ya kan. Tiba-tiba lu muncul ketemu lagi, hah jadi pilot. Gila, emang kepengen lo apa gimana sih? Ceritain dong, ceritain. Sebenarnya sih, iya, sebenarnya sih kalau gue menjadi pilot tuh ya sebenarnya enggak ya. Cita-cita gue pertama kali itu ya itu. Gue tuh pengen jadi rockstar sebenarnya. Gue pengen jadi rockstar, gue pengen jadi rockstar, cita-cita gue pertama kali karena gue pikir ya enak lah jadi rockstar ya kan ngeband. Terus kedua gue pengen jadi pemain basket sebenarnya, pemain basket profesional. Terus ya nggak tahu kenapa akhirnya ini juga pilot ini terakhir Hmm. setelah gue nggak tahu gue mau ngapain lulus SMA sebenarnya. Jadi gue bingung waktu itu. Hmm. Ada beberapa orang yang menginspirasi gue lah. Gue ikut cukup ingat 3 orang. Pertama itu ada teman kelas gue namanya Joke. Dia bilang dia mau jadi pilot. Terusnya ada lagi gue ketemu sama ada kakak temennya kakak temen kakak gue lah pokoknya. Kita lagi main. Iya, terus dia jadi pilot gitu. Terus dia nyeritain gitu. Ya dari situ lah akhirnya gue oh iya juga ya gitu padahal gue nggak tahu pilot tuh kerjaannya apa bagaimana syaratnya apa gue Hmm. cuma mikir oh iya juga ya coba jadi pilot deh gitu aja sih Uh, awalnya nah, simpel itu aja waktu itu jadi terakhir emang gue nggak tahu jadi mau apa ya udah akhirnya gue pikir oh jadi pilot aja gitu. gila lo dari rockstar ke pilot kan jauh juga tuh. Ya makanya semua teman-teman gue tuh yang kenal gue dari dulu, teman Hmm? SD, SMP, SMA, pas sekarang tahu jadi pilot tuh nggak ada percaya, semua yang ternyata nggak ada percaya. Kalau jadi pilot pasti begitu. Ah, gue nggak mau. Ya, itulah gue kenapa suka ngoceh kayak gini bro. Gue tuh lebih ke curiosity gue gitu loh. Gue nggak akan minta temen ngoceh kalau gue nggak penasaran karena pasti nggak ngalir nanti ngobrol ya kan. Ya. Nah, oke. Nah terus setelah lu akhirnya, ayo udah deh, gue mau jadi pilot. Apa yang lu lakukan sih bro? Lu sekolah apakah di Curug atau di mana bro? Biar temen ngoceh Enggak, jadi tahu gue juga nih. pas gue tahu gue jadi pilot gitu, gue bilang orang tua gue juga kaget waktu itu pas gue bilang, jadi gimana nih, mau kuliah apa mau gimana, mau kuliah ambil apa, gue bingung lah, gue gak ngerti kuliah tujuannya apa pada saat itu, bener-bener blank lah, lu SMA tahun kita 96, kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan gitu loh, teman-teman gue pada ada yang mau ngambil teknik inilah, kuliah ini, kalau gue masih bingung nih, gue jadi apa, kayak gue bisa pilot, gue bilang sama orang tua gue, jadi pilot dah, orang tua gue juga bingung pertama kali, kerut gak, itu yang dia dahinya jadi pilot gitu ya. Mungkin ngelihat potongan gue emang nggak cocok lah.
Jadi bayangannya orang-orang awam kan pilot itu sesuatu pekerjaan yang profesional yang membutuhkan disiplin, terus yang orangnya juga yang rapi segala macam. Nah, mungkin pada saat itu gue jauh lah dari kata-kata itu. Yang bangun pagi juga maksudnya berantakan, masalah disiplin jauh kata disiplin. Yang ibaratnya orang-orang mikir semi militer lah ya gitu. Tapi kalau gue kan waktu itu jauh lah dari kata-kata militer sampai semi militer gitu loh. Nah itu dia tuh. Nah akhirnya setelah gue bilang mau jadi pilot, orang tua gue nyariin lah sekolah lah buat gue lah. Beberapa sekolah option dicariin. Sampai akhirnya kita timbang, akhirnya kita memilih sekolah di Amerika waktu itu. Ada yang menurut hitungan biaya masuk, lamanya juga masuk, segala macam juga masuk. Akhirnya gue sama beberapa teman gue berangkat ke Amerika waktu itu. Kebetulan nama sekolahnya adalah Southwind Aviation Academy. Jadi gue berangkat waktu itu lulus SMA 96, gue 97 berangkat, 98 selesai. Tapi gue nggak selesai semua di Southwind. Tahun 97 akhir Desember itu tuh krisis moneter Indonesia. Akhirnya tuh sekolah, kebetulan banyak orang Asianya di situ. Nah mereka tutup tuh sekolah. Udah mereka tutup, nah kita nyari sekolah lagi. Akhirnya gue dapet sekolah waktu itu di Spring namanya, di Texas. Itu gue sekolah di situ, selesai di situ. Nah udah, setelah selesai dengan requirement-nya, ya udah. Tahun 98 gue selesai bulan Mei. Kayak Chef Juna juga lo berarti lo. Chef Juna juga pilot, sekolah pilot. Begitu Krismon selesai dia, jadi chef dia. Iya, nah itu sama tuh temen gue dia temen gue sepenanggungan lah gue sama dia lah dulu lah di sana lah, bareng-bareng kita lah, susah-susah bareng tau gue. Makanya gue kadang-kadang pas dia jadi chef tuh lucu ya. Jadi gue tuh waktu itu pernah lah kita tuh bisa karena terpaksa ya. Jadi kita tinggal di apartemen berdua. Gue ada roommate gue, terus ya lagi itu Juna, ya tetangga gue lah. Kita sama-sama. Akhirnya kita pernah suatu saat yang pas kita pindah ke Spring itu di Houston, kita tinggal bareng tuh. Jadi 2 kamar, isinya 2. Jadi gue sama temen gue ada Amsal namanya, terus Juna sama temen gue juga Martin. Nah kita berempat lah. Itu akhirnya kita di rolling kan, di rolling dalam arti kata, lu mesti masak. Tapi digantian masaknya, ya gue yang masak, terus ya besoknya Martin yang masak, besoknya Amsal yang masak, atau Juna yang masak, lah di rolling lah. Nah ya, itu gue ingat, masakannya Juna tuh gue ingat. Kita bilangnya ada istilahnya lah, beef, tet, gitu lah kita bilang gitu. Dia spesialis bikin beef, tet, gitu istilahnya ada lah. Beef itu, nah dia bikin dari kikoman, andalannya itu sih ya. Dari bumbu-bumbu, dari pakai gula lah, jadilah itu beef kayak beef teriyaki lah kali ya jadinya ya manis-manis gitu deh, enak lah ya, jadilah pokoknya enak lah, itu semua kita bisa lah. Pada saat itu gue di Amerika bisa gue masak, gue bisa bikin rendang, gue bisa bikin ayam ungkep, lumayan lah, karena kan bisa karena terpaksa, jadi mau ngomong gitu ya harus bisa gitu loh di situ. Nah itu makanya pas jalan dengan waktu sampai sekarang Juna tiba-tiba jadi chef, ya gue ketawa, emang gue cukup tahu lah story-nya dia lah, jadi ya nggak, ya ketawa dan nggak heran-heran amat. Tapi lu nggak segalak Juna kan? Kagak lah, selalu dia juga selalu dia mah. Iya. Gitu. Oke bro, berarti artinya gini, ya gue koreksi kalau gue salah. Artinya memang untuk menjadi seorang pilot itu tentu ekspensif, tentu biayanya gitu loh. Artinya kalau tadi gue lihat gambaran lu harus struggling juga gitu loh untuk selama sekolah di sana ya tentunya gitu. Bener gak sih? Ya jadi waktu baru awal berangkat sih sebenarnya sih bokap gue tuh udah nge-plan ya, maksudnya udah sesuai lah dengan budget yang mesti gue habiskan sekolah di sana tuh udah sesuai gitu. Jadi ada lah, cuman gara-gara krisis moneter, ada masalah dengan sekolah, uang gue di sekolah nggak bisa balik, ya pada saat itu sebagian orang Indonesia pernah masalah juga lah, karena kan orang tuanya nggak bisa ngirim uang. Jadi kalau papanya seandainya kisahnya beda, nggak ada krisis moneter, mungkin semua baik-baik aja gitu loh. Karena sekolah di sana sama sekolah di sini pada saat itu hampir sama biayanya. Cuman waktunya lebih cepat lah kalau di sana gitu loh. Jadi makanya sebagian orang prefer terbang sekolah ke sana karena biayanya perhitungannya hampir sama dan waktunya bisa lebih cepat normalnya. Gitu. Oke.
Nah, setelah lu lulus itu, lu udah punya license untuk pesawat komersil atau memang single engine lah istilahnya? Gua nggak ngerti kan, gua justru aviasi gua agak-agak buta nih gua. Kalau ngomongin film boleh lah. Nah, atau gimana tuh bro? Iya, jadi waktu itu, jadi kita tuh programnya tuh pertama kali kita akan menjalankan private pilot license. Private license itu kita jalankan, itu namanya kita tuh pertama kali jadi pilot atau lu sebagai pilot itu setelah solo lu dapat private pilot license itu tuh lu boleh nerbangin pesawat sendiri, terus ya lu boleh bawa penumpang tapi lu nggak boleh dibayar dan lu boleh melakukan hal-hal yang private lah judulnya, tapi lo sebagai pilot tuh dibilang sebagai pilot. Kayak gitu kita sekolah lagi namanya instrument rating. Instrument rating itu ya mana terbang kita itu udah nggak ngeliat luar, kita mesti lihat dalam instrumen semuanya di dalam pesawat. Jadi untuk dari tujuan A ke tujuan B semuanya all instrument rating gitu loh. Nah udah gitu terakhir komersil multi engine instrument rating. Jadi itu disitulah komersil pilot itu ya komersil yang mana ibaratnya nih terbangnya lebih bagus ya, karena kan buat komersil, buat bawa orang, dan itu buat dibayar, jadi lebih bagus lah, gampangannya pengertiannya. Nah itu komplitnya di situ, jadi gue selesai di komersil multi-engine instrument rating, jadi dengan 2 mesin, komersil license, dan instrument rating, jadi gue udah komplit lah, ibaratnya udah siap kerja lah di sana. Selesai dari sana siap kerja, dengan total 250 jam terbang. Tapi untuk di Amerika sih ya, masih banyak lagi requirement-nya untuk masuk ke airline besar. Kalau di Indonesia udah cukup lah pada saat itu. Oke, berarti pas lu selesai sekolah nih ibaratnya tuh kemudian lu udah terbang tadi komersil apa segala macem, begitu lu langsung balik, terus lu langsung ngelamar kerja di airlines di Indonesia? Apa nganggur dulu? Kebetulan tahun 98 itu kan selesai sekolah, gue selesai pas Krismon Air Indonesia 98. Terus gue balik sebentar untuk ngurusin dokumen lagi karena gue disuruh sekolah lagi ya bokap gue di Amerika. Akhirnya gue berangkat lagi deh 98 gue pulang ngurus visa, terus gue balik lagi ke Amerika 98. Nah udah gue 98 sampai tahun 2003 insya Allah kayaknya gue tetap di sana, gue nggak pulang-pulang, terus gue kuliah sambil kerja lah. Nah kuliahnya nggak selesai, akhirnya kerja aja tuh. Nah kerja itu kan maksudnya juga di Indonesia keadaannya waktu itu krisis moneter, nggak ada pekerjaan segala macem. Ya, jadi gue menetap di sana lama lah. Nah disitulah strugglingnya gue di sana tuh bertahan hidup ya kan. Iya mau jadi apalah, jadi tukang cuci piring, jadi loper koran, jadi delivery service, ya itulah kurir di sana itu gua waktu itu. Untung nggak dagang narkoba lo ya. Nggak kayak gua sekolah di Singapura dagang narkoba. Untung nggak dipancung gua. Untung nggak dipancung loh ya ketahuan. Kayak gitu. Jadi gua ya cukup lah. Waktu itu sedih juga pas gue jalanin hidup di sana tuh sedih juga, maksudnya bokap gue udah bayarin sekolah mahal-mahal, tapi gue waktu itu nggak ada kerja pilot, terus ya gue juga waktu itu kerja serabutan lah bisa dibilang ya gitu, ya kerja ya gitu-gitu aja lah yang buat survive aja lah. Dengan berjalannya waktu gue nunggu sambil komunikasi sama temen gue di Indonesia. Nah tahun 2003 itu kalau nggak salah 2002 atau 2003 itu udah mulai tuh ada airline baru tuh. Zamannya reformasi, tiba-tiba ada airline baru tuh berkembang tuh, selain airline yang udah ada zaman dulu kan cuma ada Garuda, Merpati, Burok, kalau nggak salah, Sempati tutup, terus udah gitu cuma ada 3 itu doang. Nah, ada Mandala juga. Ya Mandala. Terus ya Sempati tutup, ada Mandala, mereka berempat doang. Tuh mereka tiba-tiba udah mulai hiring lagi, terus ya udah tiba-tiba ada Lion Air, ada banyak lah. Nah di situ tuh gue komunikasi sama temen gue pilot Mandala, dia tuh motivasi gue tuh supaya semangat lagi, udah semangat lagi, lu balik lagi lah cari kerja di sini. Nah tahun 2003 akhirnya gue decided untuk pulang lah, akhirnya gue pulang nyari kerja lah di sini gitu. Oke, sorry, lu langsung masuk Garuda atau airlines dulu pas balik? Nah jadi 2003 itu gue pulang karena license pilot gue itu adalah FAA yang keluaran Amerika, gue mesti menyesuaikan dengan ICAO lulusan Indonesia, license-nya bisa kerja dan terbang di Indonesia. Jadi gue waktu itu menjalankan namanya endorsement di Halim waktu itu gue. Terus gue terbang sekitar 20 jam misalnya 20 jam, 25 jam gitu
untuk mendapatkan license terbang di Indonesia. Setelah itu gue dapet, terus gue mulai daftar kerja tuh. Semua airline tuh gue datengin tuh, gue berdua temen gue waktu itu. Kita bener-bener merasakan, kalau kayak dikisahkan film-film zaman dulu tuh, pencari kerja, ya seperti kayak itu rasanya tuh. Kita pagi-pagi bangun, bawa baju rapi, bawa CV, bawa apa map gitu. Terus gue ke rumah teman gue naik bus ke rumah teman gue, terus temen gue siap-siap. Terus kita berdua naik motor tuh, kita naik motor, kita siap berhenti, kita masuk ke kamar mandi dulu, toilet bersih-bersih, ngisirin rambut, cuci muka lah apa, baru rapiin baju, pakai baju, baru ngasih CV itu tuh. Merasakan bagaimana itulah dari tahun 2003 akhir sampai akhirnya 2004 gue udah kerja di Batavia Air waktu itu. Oh, Batavia ya. Ya, karena Batavia udah bubar sekarang. Iya, banyak yang bubar ya, Bang. Bubar. Nah, akhirnya gue dapet kesempatan di Batavia Air lah. Mulai lah gue Batavia Air tahun 2004, masuk Batavia Air sampai tahun 2012 itu. Nah, 2012 dia 2013 Januari lah ditutup. Mereka tutup itu. Baru masuk Garuda 2013 sampai sekarang, alhamdulillah. Oke. Nah, gini, gue nggak tahu nih, apa kan ada co-pilot, ada pilot. Itu bedanya tuh apa sih, bro? Maksud gue, nah kalau kan lu kan kapten gitu loh. Nah itu kalau co-pilot tuh kapten juga atau gimana sih? Gue lu bisa jelasin ke gue nggak sih? Gue kemarin kita sempet zoom sih gitu. Kita waktu beberapa bulan lalu sempet zoom, tapi gue pengen nanya cuman udahlah teman-teman udah banyak yang nanya. Gue penasaran tuh gimana? Pertanyaan itu tuh pertanyaan awam banget tuh. Iya lah, aja gue awam. Nah, iya. Udah pilot apa masih co-pilot gitu? Udah pilot atau masih co-pilot? Sebenarnya gini nih, waktu kita selesai sekolah terbang, itu kita tuh jadi pilot. Jadi itu waktu sekolah terbang kita di-train untuk jadi pilot. Nah, masuk ke airline, karena setup konfigurasi, maksudnya setup-nya penerbangan itu di mana-mana, itu pasti ada kaptennya, ada co-pilotnya. Kalau mulanya di pelayaran, setahu gue kapten satu, terus dia kayak punya 4 apa ya, mualim apa gitu. Iya. Kalau di kapal bantuin, yang ngebantuin dia. Jarang kapten di kapal tuh dia nggak bawa kapal ya, anak buahnya yang bawa, dia cuma komen doang kalau di saat tertentu. Nah kalau di penerbangan ada kapten nih. Jadi waktu kita masuk ke airline penerbangan, kita akan jadi co-pilot dulu. Sebelum jadi co-pilot kita jadi training. Training itu adalah duduk di tengah-tengah lah, istilahnya kalau di penerbangan tuh anak monyet lah. Kenapa anak monyet? Karena kita duduk di tengah-tengah, kita cuma ngeliat doang, nanya-nanya, terus kita nyatet-nyatet apa yang mesti dilakukan, terus kita lihat apa aja mesti dilakukan, prosedurnya segala macam. Nah setelah kita cukup untuk tahu gitu prosedurnya dibilang di tengah itu, observe namanya, baru kita ada kesempatan pada akhirnya kita akan duduk sebelah kanan, di training di sebelah kanan. Di sebelah kanan tuh tempat duduknya co-pilot. Captain itu pasti sebelah kiri dia di penerbangan itu, di pesawat itu. Jadi di sebelah kanan, dia akan duduk di situ, di training sampai dia jadi dirilis. Maksudnya rilis tuh dia udah nggak murid lagi gitu. Dia rilis, dia udah qualified pilot. Tapi posisinya sebagai co-pilot, asistennya kapten. Dia orang nomor 2 bertanggung jawab di pesawat. Ya, dia co-pilotnya. Dia akan di situ sampai di mana itu kan untuk menjadi duduk di sebelah kiri, untuk menjadi kapten, itu adalah diperlukan jam terbang sama knowledge dan pengalaman lah. Jadi di situ di sebelah kanan itu saatnya dia belajar ibaratnya. Karena bisa dibilang co-pilot itu adalah training kapten, maksudnya dia udah mulai training, jadi duduk sebagai co-pilot itu dia belajar gimana dia suatu saat akan jadi kapten gitu loh. Di situ lah dia mempelajari gitu, dia membantu kaptennya atau segala macam, di situ belajar. Tapi dengan jam yang sudah masuk, umur yang sudah masuk, pengalaman sudah masuk, dia akan dapat kesempatan untuk train sebagai kapten gitu loh. Nah, menjadi kapten pun dia bisa gagal, bisa, tapi ya so far ya karena dia udah di train sebagai bagus, ya jarang lah ada yang gagal, dia bisa jadi kapten lah pada akhirnya. Gitu. Gila. Yeah. Jadi kalau penerbangan itu ada pilot, dua-duanya pilot. Membedakan adalah kapten dan co-pilot itu, kapten itu akan memutuskan keputusan gitu loh, terakhir. Final decision di dia lah ya, kayak director lah ya, kayak sutradara lah ya.
Iya. Bagaimana jadi terakhir tuh semuanya tuh fokusnya di kapten, ya kan? Oke. Ya, bro. Apa ya? Gue ya lu kan sering foto di kokpit gitu loh. Ya walaupun jarang sih, tapi lu sering lah gitu. Gila itu kan toolsnya banyak banget, men. Itu hafal apa enggak sih? Itu apa gimana sih itu? Gila lu. Belum di atas, belum di bawah. Iya gak sih? Iya. Jadi ya syarat kita untuk bisa membawa pesawat itu kita harus tahu apa yang ada di dalam kokpit itu semuanya gitu. Itu udah harus tahu. Jadi makanya pilot itu kan suka nanya orang-orang ya, tanya orang awam nih, bawa Boeing apa bawa Airbus gitu. Udah pernah bawa Airbus belum? Atau enggak udah pernah bawa Boeing belum? Dan mereka selalu berpikir Airbus itu pesawat yang gede-gede, Boeing itu pesawat yang kecil. Nah itu padahal semuanya sama. Airbus dan Boeing itu punya dua tipe pesawat yang single aisle yang namanya yang narrow body dan yang wide body yang gede gitu loh. Dia punya tipe pesawat. Dan untuk pindah tipe pesawat atau bisa kita bilang istilahnya rating itu mesti sekolah lagi karena emang tipe-tipe pesawat itu beda-beda. Kayak 737, gue waktu itu punya rating 737 seri 200. Gue pindah ke 737 seri 300, 400, 500, gue mesti sekolah lagi gitu. Oke. Nah, setelah gue sekolah, nah gue pindah sekarang ke seri 737 Next Generation yang lebih baru lagi, yang seri 6, 7, 800, itu gue sekolah lagi gitu. Karena emang penampakan kokpitnya beda lah. Generally basicnya hampir sama, tapi ada beberapa semakin baru pesawat, semakin dia add sesuatu yang baru-baru gitu. Jadi dia tambahin item-item yang baru lah, yang canggih lah, dan kita harus mempelajari itu gitu. Nah, tombol-tombol itu ya kita harus tahu apa yang kita lakuin, kita mesti ini nyalain ini apa akibatnya, terus ya kapan digunakan, dan bagaimana penggunaannya, apa yang bekerja itu harus tahu semua di luar kepala. Jadi kita tahu ya, dari urutan atas tuh kegunaannya apa, ini tahu bagian flight control, terus ya ke bawah bagian view, lo tahu semua. Kalau lihat layoutnya kita tahu, oh di view sebelah sini, nih sebelah sini udah harus ibaratnya harus tahu lah gitu. Iya. Berarti ya artinya tugas pilot yang benar ya. Tadi kita flashback sedikit gitu. Ya kita omongin emang tanggung jawabnya besar sekali. Gue nonton film Sally itu kalau yang dia mendarat di sungai itu. Gila bisa se ekstrim itu ya. Ya, jadi dari gue pernah bilang sama temen gue, itu film Sully itu, Kapten Sullivan itu tuh contoh maksudnya gini. Jadi waktu gue training, gue pernah instruktur gue ngomong, amit-amit seandainya terjadi accident, lebih baik itu kapten langsung meninggal. Kok bisa begitu? Pada saat itu gue gak ngerti. Kenapa emang? Karena kalau dia hidup, tanggung jawabnya dia banyak. Dia harus menjelaskan apa yang terjadi, kenapa tuh pesawat bisa crash. Nah, itu. Biasanya itu di situ tuh yang susah. Nah, kayak gue bilang sama temen gue, makanya Kapten Sullivan itu kan, dia menjelaskan gitu loh. Dia menjelaskan gini loh, gue lakukan ini karena ini. Tetap disalahin gitu, karena baliknya ke urusan asuransi gitu. Jadi kan asuransi juga nggak mau keluar sembarangan kan, dia mau cari tahu. Makanya di mana ada kata-kata no limit for sky, there's no error in sky gitu. Maksudnya kan nggak boleh lu melakukan kesalahan di udara sama sekali lah. Gitu. Maksudnya benar-benar lu nggak boleh, dan seandainya itu pun lu mesti tahu apa yang lu lakuin itu lu mesti bisa mempertanggungjawabkan gitu loh. Jadi apapun itu, makanya orang kadang-kadang suka nggak paham ya. Jadi kalau kayak kita ngomongin semua dalam keadaan normal, ya udahlah kita kerja sebagai prosedurnya kayak gini normal lah. Nah, sesuatu ada yang emergency atau apa, kita harus tahu apa yang kita harus lakukan gitu loh. Nextnya apa. Seandainya ada apa-apa pun kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Disitulah kan contohnya Kapten Sully itu. Dia bisa mempertanggungjawabkan, kenapa nih gue mesti kenapa landing di air, padahal yang lain bilang sebenarnya lo masih aman kalau landing ke airport sini masih bisa, lo nggak apa-apa. Dan pesawat lo juga nggak hancur gitu loh, penumpang lo selamat, penumpang lo hancur, nyampe tuh gitu kan, disimulatorin kan. Tapi yang namanya manusia, emang di simulator itu kan kita lebih tahu, maksudnya lebih tahu dari mati kata, kita melakukan simulator itu dalam 6 bulan sekali gitu. Paling nggak kita tahu lah, nextnya kita akan melakukan apa, kita udah preparation gitu loh. Nah yang permasalahan kan malah lebih ngeri kan kalau banyak kita terbang beneran, kita di luar ekspektasi gitu loh kan. Pada saat itu kan diceritain di situ kan,
dia terbang cuacanya bagus, semuanya bagus, mereka juga relax gitu loh. Dan mereka sambil ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada burung aja ya kan. Burung kan terkendali, siapa kalau ada tiba-tiba burung, bang engine mati. Kemarin ada layangan ya kan? Iya makanya, pasti kita blank lah. Ngapain gitu, mikir beberapa second untuk menganalisa kejadian gitu. Nah kayak pas mereka mempermasalahkan, terus mereka bikin di simulatornya, karena tahu kejadiannya akan begini, jadi mereka udah tahu, oh saya tahu nih, jadi udah di briefingin lah ibaratnya lah, di briefingin nanti kamu take off begini dalam sekian menit, ada burung terus yang nabrak, engine kamu mati, nah kamu bisa terbang ke sini, tahu gitu, oh sini gitu, tahu perhitungan udah masuk lah ibaratnya. Kalau kata soalnya yang bisa nyatanya ya dia nggak expect kayak begitu, makanya dia landing juga bisa landing di sungai kayak kalau zaman dulu landing di Bengawan Solo juga. Iya, Garuda pernah tuh ya di Bengawan Solo ya. Iya, Garuda juga karena kita kan mikirnya kan lah ya, aduh gimana ya gitu. Kita mikir dulu gitu. Perlu waktu per second tuh, Bro. Iya, per second dak kita kumpulin semuanya data, kita input terus ya kita mikir, nah gue bisa lakukan ini, kalau masuk ruang ini gimana ya. Terus itu udah tertata. Nah, disitulah trainingnya seorang pilot tuh di situ gitu. Jadi kalau kayak jadi pilot enak ya, gampang kata pilot tinggal pencet gini pesawat terbang sendiri. Iya, keadaan normal. Cuma keadaan yang udah di luar normal segala macam ya udah lo mesti tahu dang itu udah terprogram otak lo. Abis ini gue begini, abis ini begini udah tahu gitu kan. Seandainya gue melakukan ini kemungkinan akan terjadinya begini. Yang begini mungkin lebih parah, yang begini ya ini sedikit optimumnya begini lah, udah cepat gitu loh pikirannya. Itu dia menyelesaikan semua. Siap. Oke. Menarik. Oke, Bro. Kalau menurut lu ya, gue nggak tahu menurut lu mungkin lu bisa sampaikan gitu, lebih tricky pas kita landing atau take off sih sebetulnya? Sebenarnya dua-duanya sama ya. Kalau gue dua-duanya dua-duanya punya peranan yang berbahaya dua-duanya. Jadi kalau emang dikalkulate, maksudnya dihitung statistik kecelakaan itu ya terjadi di take off dan di landing rata-rata. Ya mungkin lebih banyak di landing tapi emang di take off landing sama ya. Karena take off itu tuh kita tuh bawa fuel banyak, terus dia bawa penumpang, terus juga waktu kita take off pun kita nggak tahu apa akan terjadi gitu, karena suddenly bisa terjadi ina itu gitu loh, kita nggak tahu, dan bandara sekitar kita tuh ada apa kita nggak tahu lah, kayak kejadian Captain Sully itu lah, kejadian itu kan kita take off tiba-tiba kejadian gitu. Nah landing pun begitu, waktu landing pun juga tricky juga, udah menteri kata tricky apalagi ya cuacanya anginnya kenceng, licin atau apa gitu ya, banyak lah, jadi ya menurut gue dua-duanya stressful. Makanya jadi kita nih penerbang nih lebih ada bukan lebih, kalau gue pribadi ya gue lebih seneng terbang yang jauh tapi cuma sekali take off sekali landing sebenarnya, dibanding ini yang pendek-pendek tapi beberapa kali take off landing. Karena beberapa kali take off landing itu yang dirasakan tuh capeknya tuh lebih capek, karena supaya kita 4 landing nih istilahnya ya, 4 landing tuh ya 4 take off 4 landing lah. Take off 1 stres, landing stres, take off lagi stres, landing stres, take off lagi stres. Jadi 4 kali stres lah ibaratnya lah. Emang pendek-pendek sih, cuma kan 4 kali stres gitu. Biasanya 4 kali mikir kan, 4 kali mikir gimana nih mau take off nih. Gue take off nih kalau ada apa-apa gue mesti kemana ya, gue gimana. Itu kan gitu tuh. Landing pun begitu. Wah ini landing gini, ini begini udah. Jadi 4 kali mikir lah. Kalau umpamanya kita penerbangan jauh, umpamanya gitu penerbangan yang 5 jam, 4 jam gitu kan, take off gitu udah. Nunggu terus landing, selesai gitu kan. Sekali landing, sekali take off, sekali landing itu lebih enak lah, saya istirahat gitu. Jauh sih, tapi kan ya udah gitu loh, istirahat gitu loh. Oke. Nah, berarti ya kita kan tahu lah ya, di Indonesia ya, kita nggak usah ngomong luar lah, di Indonesia banyak tragedi lah ya kan, yang tentu tidak kita inginkan bersama gitu loh. Berarti banyak banget faktor ya bro ya. Banyak. Ya kan bisa ya human error bisa, tapi engine problem juga bisa. Nah itu mungkin gunanya black box ya bro ya.
Ya, itu gunanya black box juga. Itu kan jadi kan black box itu adalah di mana waktu zaman dulu banget tuh penerbangan waktu belum canggih itu ada kejadian kecelakaan, itu investigasinya tuh susah lah. Makanya akhirnya semakin canggihnya zaman, dia memikirkan lah gimana ini kalau kayak ada apa-apa tuh bisa bisa kita ungkap kejadiannya kenapa gitu loh. Jadi setiap sebenarnya ibaratnya pesawat itu atau enggak kita nih di dunia penerbangan, kita tuh belajar learn from mistake gitu. Jadi kayak kesalahan orang kita pelajarin, oh begini, oh begini. Nah kita belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahannya dia gitu loh. Dan dunia penerbangan pesawat pun begitu, orang-orang di penerbangan juga begitu. Setiap ada kejadian dia investigasi, dia cari tahu apa permasalahannya, nah, terus dia membuat suatu prosedur atau enggak membuat sistem pesawat yang lebih canggih lah ibaratnya gitu daripada yang sebelumnya gitu loh. Dia mempelajari gitu loh. Jadi ya ke depan juga improve terus demi keselamatan improve terus. Jadi kenapa gini ya? Orang-orang bilang ada istilah bilang ya di apa naik pesawat itu bahaya tapi adalah transportasi paling aman. Masuk akal sih. Kenapa transportasi paling aman? Coba gini nih contohnya aja. Bus, kejadian bus nabrak atau nyebruk ke jurang atau apa? Rem blong. Lo bisa pikir rem blong. Maksudnya gitu loh. Ini kan bus ngangkut penumpang ya. Mestinya kan itu kan rem itu adalah suatu hal yang paling sangat penting untuk di-maintain lah, diperiksa lah sebelum untuk dia beroperasi itu kan gitu loh. Nah itu aja itu kok bisa gitu loh, ada istilah rem blong gitu kan. Maksudnya kan berarti entah perawatannya atau apa tuh terlalu lama dia, ya terlalu cuek lah. Mungkin karena ya di darat ini kita kalau ada apa bisa berhenti. Gitu. Nah jadi mindset begitu gitu loh. Jadi mungkin tuh ya gua nggak tahu ya mungkin pikiran-pikiran orang. Makanya kalau di jalan tuh kayak lampunya nggak lengkap atau apa itu cuek aja dia jalan malam-malam. Padahal itu membahayakan gitu loh. Membahayakan berarti karena dia membahayakan bus itu sendiri, kurang terang perjalanannya, atau membahayakan pengguna jalan lain gitu. Banyak lah. Ya itu transportasi darat, transportasi laut pun gitu juga. Tiba-tiba bisa kelebihan muatan lah atau apa, kelelep lah atau apa lah. Ya pokoknya ada lah kejadian gitu. Nah, penerbangan itu bisa dibilang presentasinya, kecelakaannya mungkin paling rendah dibanding alat transportasi lain. Tapi sekali ada kejadian pasti lebih paling rame gitu. Nah, terus emang kita sudah bilang di penerbangan itu adalah transportasi paling aman. Kenapa? Karena manusianya tahu di udara itu tuh berbahaya. Jadi dia memikirkan sedetil-detilnya gitu loh, cari keamanan. Makanya ada lampu yang mati pun tuh jadi note, jadi tulisan gitu. Ini lampu mati ini begini konsekuensinya nih. Ada ini yang rusak, begini konsekuensinya. Jadi itu detail banget sampai jam tidurnya pilot itu tuh diatur dalam undang-undang penerbangan seluruh dunia. Gitu. Jadi ada batasannya lah. Jadi dia bikin konferensi, dia menetapkan oke deh. Jadi menurut riset dokter-dokter kemampuan manusia itu terbang begini, dia itu harus istirahat sekian jam. Makanya dia nggak boleh lebih dari sekian jam. Terbang pun harus sekian jam, nggak boleh lebih dari sekian jam. Gitu. Nah banyak orang-orang awam yang nggak paham soal itu. Jadi pernah ada kejadian penerbangan pilotnya terbang dari Hong Kong ke Jakarta dan dia harus terbang lagi ke Pontianak. Hong Kong Jakarta 5 jam penerbangan. Pontianak Jakarta sejaman lah bolak-balik palingan 3 jam. Ya 5 jam tambah 3 jam total 8 jam ya. 8 jam jadi masih ada spare 9 jam. Kita nggak boleh terbang lebih dari 9 jam. Nah, jam terbangnya nggak boleh lebih dari 9 jam, itu jam terbangnya. Kalau umpamanya working hour-nya, jadi working hour itu di mana gua mulai kerja itu udah 14 jam lah totalnya. Nah, dia terbang nih, nyampe Pontianak, cuaca jelek, dia harus terbang ke bandara lain. Dia terbang ke bandara Batam ceritanya. Nyampe di Batam, nunggu cuaca di mana di Pontianak itu nggak beres-beres, maksudnya masih kurang bagus cuacanya. Akhirnya working hour-nya dia itu lewat. Yang mana 14 jam itu lewat total itu 14 jam dia lewat. Nah itu kalau dia menjalankan penerbangan itu ya bisa dibilang melanggar lah. Apalagi kalau jadi sesuatu itu melanggar karena banyak yang dilanggar di situ. Nah, akhirnya tuh pilot
berkoordinasi dengan orang groundnya bilang, ya udah saya nggak bisa melanjutkan penerbangan ini, saya harus turun digantikan pilot lain. Nah penumpang marah-marah, maksudnya penumpang marah-marah tuh dia nggak tahu kejadian, cuma marah-marah, ini gimana sih pilotnya masa nggak mau terbangin lagi, ini kan cuaca udah banjir. Nah udah itu kadang-kadang sulit gitu untuk menjelaskan gitu, karena emang peraturan di dunia penerbangan terlalu banyak, terlalu ngejelimet, dan detail-detailnya itu diperhati. Jadi ya kadang-kadang emang nggak masuk nalar, maksudnya nggak orang-orang kurang paham lah gitu loh. Jadi dan kita susah lah kadang untuk menjelaskan gitu loh, kayak waktu tidur lah, istilahnya rest hour minimum, segala macam-macam itu susah lah untuk menjelaskan detail, itu mesti sekolah yang Siap. Gitu, Seru. Sebetulnya banyak nih yang gue masih pengen tanyain, cuman apa daya, Zoom gue cuma 40 menit. Belum berbayar, bro. YouTuber kere. Mungkin nanti kapan kita ada part 2 lah, kalau lu ada waktu luang. Oke? Okay? Siap. Intinya thank you, bro. Lu udah mau share ke teman-teman ngoceh, sharing ke gua juga, ya kan? Pokoknya stay safe lah di masa pandemi, tetap struggling lah. Mudah-mudahan dunia aviasi kita, dunia penerbangan kita, ya kan? Ya, thank you brother ya. Ya, udah mau ngoceh bareng sama gua. Ya, next time kita lanjut lagi. Oke. Siap. Oke, teman ngoceh. Kita udah sampai di penghujung acara nih. Udah di penghujung video ya kan. Kalau teman-teman suka sama videonya ya silakan lah di subscribe, di like, di komen, di share ya kan, biar gue dapet AdSense ya kan, nggak bayar juga loh. Tapi kalau misalnya emang nggak suka ya di skip juga nggak apa-apa, santai-santai aja hidup, oke? Ya, oke semua, sampai ketemu di ngoceh berikutnya. Thank you brother. Thank you bro. Yo.